Apa kamu udah lama mikirin pengen nulis buku, pengen mulai bisnis, pengen project ini, pengen project itu, tapi kamu merasa kamu nggak punya waktu? Kayak lagunya Nicki, project-project ini jadi back burner. Dia cuma berdiam di belakang aja dan menunggu dirinya membusuk sampai akhirnya kita pun nggak melakukan apa-apa sama sekali. Buku Someday is Today itu mengembalikan ide bahwa nggak ada kata someday. Someday kita bakal mulai bisnis, someday kita akan mulai belajar skill ini, someday kita bakal melakukan ini, melakukan itu. Karena menurut Matthew Dicks, someday-nya itu adalah today, karena waktu kita di dunia ini terbatas dan kita harus manfaatin willpower dan segala tenaga kita yang kita punya saat ini buat melakukan hal yang kita pengenin sekarang. Buku ini mengajarkan kita gimana caranya kita bisa memanfaatkan yang terbaik dari setiap momen, kemudian membangun momentum, dan juga pada akhirnya mencapai target, melakukan hal yang udah lama kita tunda-tunda. Kalau misalnya teman-teman merasa dirinya adalah seorang perfeksionis, seorang yang sibuk karena punya kerjaan utama misalnya, atau tipe-tipe kategori lainnya yang merasa dirinya nggak punya waktu tapi pengen banget melakukan hal ini dan itu, buku ini adalah buku yang tepat untukmu. Aku sendiri masih dalam proses bacanya, tapi udah dapat beberapa insights yang pengen ku bagiin lewat video ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zahid, aku adalah content creator pengembangan diri dan edukasi. Aku udah bikin video kurang lebih 5 tahun. Kalau teman-teman suka sama topik-topik pengembangan diri, belajar bahasa, dan lain sebagainya, ini adalah channel yang tepat untukmu. Langsung aja kita masuk ke daging dari video ini. Insights pertama yang aku dapatin dari buku ini yaitu adalah The 100-Year-Old Plan. Jadi 100-Year-Old Plan ini adalah rencana umur 100 tahun. Kalau misalnya kita udah umur 100 tahun, apa kira-kira yang akan dipikirkan oleh diri kita di umur itu ketika ia melihat ke masa kini? Apa yang ia senang ia telah lakukan, apa yang ia sesali ia telah lakukan. Tool ini itu membuat kita berpikir lebih jauh tentang masa depan kita daripada hanya untuk sekadar memikirkan keuntungan sementara. Seringkali kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita mencari kenyamanan sementara dalam jangka pendek, yang mana akhirnya jangka panjangnya yang harus dikorbankan. Waktu itu aku sempat stuck salah jurusan, dan salah satu pola pikir yang menahanku untuk mengambil keputusan lebih dini adalah pola pikir bahwa aku tidak mau menerima ketidaknyamanan jangka pendeknya. Aku nggak mau menerima ketidaknyamanan ketika aku harus menjelaskan ke semua orang kenapa aku membuat keputusan ini, untuk menerima kenyataan jangka pendek bahwa aku nggak bakal punya identitas untuk beberapa bulan atau tahun, dan akhirnya aku bertahan dan memegang dengan keputusan awalku meskipun aku udah tahu dan ngerasain, dan berdasarkan simptom-simptom yang ada yang bisa ditemukan di internet, aku udah tahu bahwa aku udah sadar bahwa aku ada di atas kereta yang salah. Sampai akhirnya aku dapat insight seperti ini yang mengingatkanku bahwa yang harusnya aku pikirkan adalah kenyamanan jangka panjang. Mungkin saat ini nyaman untuk tetap berada di tempat yang sama karena aku nggak harus berhadapan dengan konsekuensinya kalau aku mengundurkan diri misalnya atau mengambil resiko untuk ganti jurusan. Tapi yang harus kubayarkan adalah masa depan jangka panjangku. Karena kalau aku ada tetap di tempat yang aku udah tahu aku nggak mau melakukan itu, aku nggak senang melakukannya, sedangkan ada opsi lain yang bisa aku pilih untuk ambil resiko di sana, aku rasa nanti umurku di 100 tahun bakal banyak penyesalannya. Karena maksudnya ada tidak terbatas loh alternatif yang bisa kita pilih dalam hidup ini, tapi aku memutuskan memilih sesuatu untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Jadi pada akhirnya waktu itu aku terima bahwa aku akan ambil ketidaknyamanan jangka pendeknya, berhadapan dengan segala turbulensi waktu itu, ngejelasin ke orang, mencoba untuk menjustifikasi alasanku dan semacamnya. Dan seiring berjalannya waktu di jangka menengah dan jangka panjang, aku mulai melihat bahwa keputusan ini terbayarkan, dan meskipun di atas kertas mungkin dari status sosial bisa jadi aja turun kasta atau jadi tidak seprestigious dulu misalnya, karena aku keluarnya dari jurusan teknik by the way. Tapi yang jelas aku merasa bahwa kemampuan dan kontribusi unikku jauh lebih berharga di jalurku saat ini. Dan itu juga yang mengantarkanku untuk bisa merantau, ketemu dengan orang dari berbagai macam belahan di dunia, dan juga sekarang punya channel YouTube yang bisa ngomong ke ratusan ribu orang, dan bahkan tahun ini bakal nerbitin buku pertamaku. Tujuanku mengatakan ini bukan untuk membesar-besarkan pencapaiannya, karena sebenarnya banyak yang jauh lebih baik, tapi untuk menunjukkan bahwa untuk caseku, mengambil ketidaknyamanan jangka pendek itu worth it untuk jangka panjang yang lebih baik. Aku yakin diriku yang di umur 100 juga akan melihat ke pengalaman hidup ini dan merasa bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Yang kedua adalah soal in between times. Jadi menurut Matthew Dicks, kalau misalnya kita mau memaksimalkan produktivitas di suatu hari, kita harus melihat momen-momen di mana ada in between times, yaitu waktu di sela-sela.
Misalnya kita lagi jalan dari rumah ke toko, itu kan ada waktu 10 menit di antaranya. Nah, itu adalah in between times. Pas kita sampai rumah, pulang kuliah atau pulang kerja dan kita beresin kamar kita, itu juga bisa jadi in between times. Atau kita misalnya lagi nunggu antara pergantian kelas atau pergantian jam kerja, itu kan ada istirahat setengah jam, 1 jam, itu juga jatuhnya adalah in between times. Orang banyak yang tidak memanfaatkan in between times ini karena merasa bahwa dia adalah bagian dari kerjaannya. Misalnya ada 1 jam istirahat dari kuliah, itu jatuhnya adalah ya bagian dari kuliahnya. Tapi kata Matthew Dicks, sebenarnya 10 menit aja kalau kita kumpulin banyak-banyak dari in between times ini bisa jadi waktu yang sangat signifikan. Jadi daripada kita misalnya brain rot dengan nge-scroll TikTok lama-lama, kita bisa menggunakan 10 menit singkat ini untuk nge-sketch suatu ide, untuk nulis beberapa kalimat, untuk ngedengerin satu podcast bahasa asing, kirim pesan ke orang-orang yang kita pedulikan, atau berefleksi ke target-target yang udah kita tetapkan di tahun ini. Bahkan Matthew Dicks bilang bahwa dia itu seorang penulis yang musiman kan, dan dia katanya tuh udah nulis banyak banget buku dengan cara seperti ini, dari modal kayak ngumpulin 10 menit yang ada di jeda kegiatan-kegiatan dan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat ini kalau misalnya ada in between times, aku suka menggunakannya buat belajar bahasa. Ada 2 bahasa yang pengen ku masterin sekarang, yaitu yang pertama bahasa Jerman. Jadi itu aku dengerin podcast atau lagu-lagu bahasa Jerman dan juga bahasa Swedia. Bahkan HP ku sekarang udah di-set ke bahasa Swedia, walaupun nggak sepenuhnya ngerti, tapi untuk fungsi-fungsi dasar dan semacamnya, kata-kata yang sering dipakai, aku sekarang udah rasanya tuh banyak yang tertanam di kepalaku. Ini konsep memanfaatkan in between times. Yang ketiga, gunakanlah saving time sebagai salah satu faktor utama dalam pembuatan keputusan. Banyak dari kita kalau misalnya membuat keputusan itu nggak memasukkan faktor waktunya. Kita hanya melihat untung dari segi berapa banyak uang yang bakal kita dapat, berapa tingkat jabatan yang kita bisa naiki, tapi kita nggak mikirin ongkos waktunya di sana. Kayak misalnya kita udah nyaman di level saat ini, terus kita lihat ada kolega kita yang berhasil naik 3 tingkat jabatannya, atau 2 tingkat atau berapa lah. Dan kita pikir kita mau jadi kayak begitu. Tapi kita lupa konsekuensi dari itu bukan hanya gaji yang naik, tapi juga waktu yang berkurang. Tadinya mungkin kita punya waktu sedikit lah untuk leisure di akhir pekan, untuk hiburan misalnya naik sepeda atau main sama anak dan semacamnya. Tapi sekarang itu semua harus berkurang karena di level itu kita harus pakai weekendnya untuk bertemu dengan kolega lain, partner bisnis, dan orang-orang yang harus kita temui lah di level seperti itu. Jadi bagi banyak orang adalah keputusan yang strategis untuk nge-keep aja level yang di saat ini walaupun lebih rendah, karena dari segi waktu jadi lebih banyak yang terselamatkan. Ini juga berlaku dengan produk atau jasa yang kita beli. Kadang kita beli produk tuh yang murah aja, padahal kalau misalnya kita selalu beli produk yang murah, pada akhirnya kita akan membayar karena dia misalnya lebih lambat pekerjaannya, dia rusak, terus kalau misalnya rusak kita harus daripada misalnya pakai vakum, kita jadi harus pakai sapu, kemudian ambil tisu dan coba lap-lap seperti itu. Mending kita agak invest yang lebih mahal aja, jadi dia lebih tahan lama dan waktu kita di jangka panjangnya juga lebih banyak yang terselamatkan. Logika yang sama juga berlaku kalau misalnya kita itu menggunakan uang kita untuk membebaskan waktu. Ini ada konsep yang kontroversial sih. Waktu itu kan aku tinggal di Eropa ya, dan orang Eropa itu pada bingung dan merasa konsep ART di Indonesia itu adalah suatu pelanggaran otonomi atau kebebasan sebagai manusia. Itu adalah topik yang berbeda ya untuk kita berdebat di sini lagi. Cuma kalau di Indonesia kan konteksnya beda ya. Kita tuh kekurangan pekerjaan dan banyak orang yang butuh dipekerjakan melalui pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi misalnya kalau kita udah mendapatkan hasil yang cukup dari pekerjaan kita yang di luar, daripada misalnya kita ngepel sendiri atau kita masak sendiri, sebenarnya make sense aja untuk nge-GoFood atau misalnya untuk nge-hire GoClean untuk bantu ngebersihin rumahnya. Bukan berarti ini harus kita lakukan seperti itu, tapi ini lebih kayak ke tool aja. Kalau misalnya kita tahu minggu ini kita bakal sibuk, make sense untuk misalnya telepon orang untuk nitipin hewan peliharaan kita, atau untuk ngejagain hewan peliharaan kita, jadi kita bisa fokus ke aspek dari bisnisnya, atau kita bisa fokus untuk ngebebasin waktu buat hal-hal yang bermakna buat kita. Di saat yang bersamaan, walaupun ini terdengarnya kayak tidak manusiawi atau dalam konteks Eropa ini sangat di-discourage, tapi untuk konteks Indonesia aku merasa bahwa ini juga bisa membantu ya distribusikanlah kekayaan kita, jadi nggak nge-stuck dikip sama satu orang aja, tapi juga banyak orang yang membutuhkan pekerjaan jadi punya pekerjaan. Tapi ya bisa jadi juga case-nya kita suka
nyuci. Aku sendiri waktu itu sempet ada fase dimana aku suka nyuci piring, karena pas nyuci piring itu bisa sambil dengerin podcast atau bisa sambil ya berpikir aja, refleksi dan semacamnya. Sekarang udah nggak sesuka dulu, cuma dulu tuh aku emang suka nunggu piringnya agak numpuk, jadi pas kali nyuci itu bisa sambil dengerin podcast. Tapi ini aku rasa selalu berpindah-pindah ya, apa yang buat kita tertarik, apa yang matter buat kita. Pesannya dari sini sebenarnya adalah untuk nge-claim kembali waktu dan gunakannya untuk hal-hal yang menurut kita matter buat kita. Yang berikutnya adalah delegating and outsourcing. Jadi intinya ini dalam pekerjaan mendelegasi itu berarti ya, misalnya kita ada kerjaan, kita delegasikan ke orang lain biar jadinya dia yang kerjain. Atau outsourcing itu misalnya kita di internal tim punya bakat-bakat seperti ini, terus kita outsource ke pihak ketiga yang melayani sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kata dia prinsipnya adalah do only what only you can do. Hanyalah lakukan sesuatu yang hanya kamu bisa lakukan. Jadi katanya kita jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di suatu tugas yang sebenarnya nggak butuh kehadiran kita di sana. Jadi kita intinya tuh bisalah minta tolong. Dalam caseku juga sekarang aku di dalam tim ada editor, ada manager, ada kreatif dan semacamnya. Dan ini dibutuhkan untuk membebaskan waktuku juga. Karena pada akhirnya yang bikin bisnisku jalan sebagai content creator itu bukan karena aku yang ngedit atau karena aku yang ngepost atau aku yang bikin-bikin links untuk ku share, tapi yang bikin bisnisnya berjalan itu adalah kalau misalnya aku bisa melakukan yang high impact, meaningful work-nya. Kayak misalnya yang ngomong ke depan kamera karena dia butuh sosokku, atau kayak misalnya ngesetir strateginya supaya bisnisnya bisa ada di jalan yang sesuai harapan, sesuai visi masa depan. Dan dengan ini, aku bisa fokus ke tugasku aja, aku bisa jadi maksimal di dalamnya. Sedangkan kalau misalnya aku selalu ikut campur dengan urusan yang bisa di-delegate atau di-outsource, yang ada malah keduanya jadi mediocre. Aku sebagai kepala yang nyusun visi juga nggak bisa maksimal, dan ketika aku nyampur di task misalnya editing, bikin-bikin tulisan dan bikin-bikin aset kelas dan semacamnya, kalau misalnya aku nyampur di sana aku juga nggak terlalu bagus di situ, dan aku jadinya ikut campur sama kreativitas editorku atau tim kreatifku yang lebih berbakat dalam melakukan hal-hal seperti itu. Jadi biasanya aku kasih tanggung jawabnya ke mereka, dan kalau misalnya jadi, baru aku kasih feedback. Cuma bisa diakui ini agak susah sebenarnya, karena kadang ada rasa nggak enakan gitu ya. Kayak misalnya aku sendiri nggak terbiasa kayak ngasih kerja ke orang kemudian dibiarin aja. Jadi yang terjadi adalah aku micromanage. Apapun yang dikerjain aku selalu mau berkomentar, aku selalu mau ngasih inputku dan semacamnya. Yang mana sebenarnya nggak sehat untuk culture di dalam timnya. Karena yang seharusnya aku lakukan ya, aku tahu tugasku apa, dan mereka tahu tugas mereka apa, dan harusnya bisa dilepas tanpa aku terlalu banyak campur tangan di sana. Dan kita juga diajarkan sangat kuat dengan kemandirian ya, jadi mungkin agak aneh dengerin ada yang ngasih saran untuk nge-hire Goclean atau nge-hire Gojek misalnya daripada masak sendiri. Aku sendiri suka masak sendiri karena banyak benefit yang didapetin ketika aku tahu apa yang aku masak, apa aja bahan-bahan yang masuk, dan juga kayak efek meditatif dan semacamnya dari ya berada di depan kompor dan mencoba untuk motong dan masukin bumbu-bumbu. Tapi kalau misalnya aku ngebayangin diriku sebagai CEO yang gaji per jamnya udah tinggi banget, mungkin masuk akal untuk nge-hire orang lain. Karena katakan misalnya gajiku adalah 1 juta per jam. Kalau misalnya aku pakai 1 jam itu untuk masak, aku bakal kehilangan 1 jam itu. Sedangkan kalau misalnya aku pakai jasa misalnya chef pribadi yang costnya misalnya 200.000 per jam, aku bakal masih punya 800.000. Jadi daripada hilang 1 juta, mending aku hilang 200.000 aja buat nge-hire orang. Kurang lebih logikanya begitu. Terus Matthew Dix juga bilang, don't wait for motivation, start without it. Banyak dari kita yang mau apa-apa itu harus nunggu adanya motivasi dulu. Kita harus nunggu bahwa kita akan ada semacam ya inspirasi. Kita mungkin biasanya kita habis nonton dokumenter, entah dokumenter apapun, terus kita jadi termotivasi sesuai dengan dokumenter itu. Waktu itu aku nonton dokumenter sepak bola, terus jadi termotivasi buat olahraga, tapi nggak tahan lama. Habis itu aku nonton dokumenter tentang pebisnis gitu, terus aku pikir, ya aku juga mau bikin bisnisku sendiri. Tapi habis itu nggak tahan lama, karena katanya, waiting for motivation is a trap. Menunggu motivasi adalah suatu perangkap. Successful people don't always feel like working, they simply start. Orang-orang yang sukses, menurut kita, itu nggak selalu merasa bahwa mereka termotivasi untuk bekerja, tapi yang mereka lakukan adalah mulai dulu aja. Jadi mereka selalu mulai meskipun saat ini nggak ada motivasi dan semacamnya. Ini aku rasa nggak hanya
aplikatif di area bisnis dan pekerjaan, tapi juga di hobi-hobiku yang pengen gue jaga. Salah satu contoh favoritku adalah habits lariku, yang aku masih nggak nyangka sampai sekarang, udah 4 tahun masih konsisten aja lari, tiap minggu tuh ada aja. Paling ada beberapa break lah, 2 minggu, 3 minggu gitu, tapi secara garis umum selama 4 tahun ini habitsnya selalu bertahan. Yang membantuku untuk ada di sini adalah dengan menurunkan standar mulaiku. Jadi untuk mulai lari, aku nggak mikir bahwa, oh kalau misalnya di jadwal ada 5 km dan aku males untuk lari 5 km, aku nggak mikir, oh yaudah aku skip aja, aku pindahin besok larinya. Karena kalau misalnya aku gituin terus, dia bakal selalu berpindah dan nggak bakal aku kerjain sama sekali. Jadi yang aku pikir adalah, oke, aku ada jadwal lari 5 kilo hari ini, cuma moodku sebenarnya nggak begitu bagus. Apa yang bisa aku lakukan? Ya udah turunin aja standarnya dulu. Jadi misalnya lari 1 km doang, mungkin sekitar 6 menitan atau 7 menitan. Dan ketika aku udah mulai, aku jadi ngerasa bahwa, oh ternyata nggak seburuk itu ya untuk memulai. Dan tanpa aku sadari, aku lari 3 km, kemudian 4 dan 5 km. Ini juga yang aku lakukan sekarang sama YouTube. Sebenarnya aku sempat masuk fase dimana aku nggak terlalu termotivasi buat bikin video YouTube. Cuma kayak yang teman-teman lihat, di quarter ini targetku adalah upload 2 video per minggu. Dan sebenarnya motivasi dan semacamnya juga nggak ada banget. Cuma aku harus adaptif dengan itu dan mulai dulu aja. Makanya ini contoh nyata sebenarnya, buku ini tuh belum selesai ku baca sepenuhnya, si buku Someday is Today ini. Tapi aku harus mulai dulu aja, karena aku tahu kalau misalnya aku tempel mindset bahwa aku harus selesain dulu semua bukunya, aku nggak bakal mulai sama sekali dan video ini nggak bakal ada. Yang bisa aku lakukan adalah aku baca sebagian dan nanti kalau misalnya aku udah selesain bukunya, aku bisa bahas lagi sisanya di video yang berbeda. Katanya motivation follows action, not the other way around. Motivasi itu mengikuti adanya aksi, bukan sebaliknya. Kalau misalnya kita berpikir bahwa untuk beraksi kita perlu motivasi, kemungkinan besar dia nggak bakal datang dan kita bakal selalu didikte sama faktor-faktor luar. Tapi kalau misalnya kita fokus ke aksinya dulu, misalnya mulai nulisnya, mulai larinya, mulai olahraganya, dan semacamnya, motivasinya bakal ngikut. Dan ini aku rasain banget. Karena pas kita udah mulai, kita sadar ternyata, kok kita tuh buat improvement loh. Kita itu ternyata udah lebih bagus daripada apa yang kita kira, dan kalau misalnya kita ngecatat progres kita bisa ngelihat bahwa kita tuh udah membuat improvement, dan ini tuh memberikan rasa semangat yang tak tertandingi, karena kita tuh memberikan bukti ke diri kita sendiri bahwa kita bisa, dan ini adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke diri kita sendiri, bukti bahwa kita bisa melakukan hal-hal sulit. Jadi katanya, the key is to build momentum by doing even if you don't feel inspired at first. Kuncinya adalah untuk membangun momentum dengan melakukan aja dulu, meskipun kamu nggak merasa terinspirasi pada awalnya. Kemudian yang terakhir, Matthew Dicks bilang bahwa perfection is procrastination in disguise. Jadi, perfection atau kesempurnaan itu sebenarnya adalah bentuk lain dari menunda-nunda. Jadi kalau misalnya kita pikir menjadi perfeksionis adalah suatu sifat yang bagus, coba pikir kedua kalinya. Karena katanya kalau misalnya kita selalu mencari kesempurnaan, itu nggak bakal datang. Yang ada malah kesempurnaan itu adalah musuhnya selesai. Jadi kita sekarang tinggal pilih kita mau sempurna atau kita mau selesai. Dan bahkan dia cukup tajam dalam bilang bahwa perfeksionisme itu adalah ketakutan dan prokrastinasi. Katanya mencoba untuk mengejar hasil karya atau kerja yang tidak ada salahnya itu sama aja kayak mendelay atau menunda aksi. Aku udah sempet ngasih contohnya di beberapa video yang lalu, tapi intinya tuh ini sama kayak ide kuantitas itu lebih baik daripada kualitas, terutama di awal. Kenapa? Karena kalau misalnya kita fokus kualitas dari awal, ya kita nggak punya modalnya untuk fokus ke kualitas itu dulu. Itu sama aja kayak kita sekarang diminta untuk masak sesuatu yang selevel bintang Michelin. Padahal kita nggak pernah masak sebelumnya. Jadi harusnya kalau di awal-awal, di fase belajar, kita fokusnya ke kuantitas dulu. Kita mau gimana pun masaknya, seenak atau seburuk apapun, kita tetap masak aja, kayak banyak-banyak masak, perbaiki kuantitasnya, dan ini adalah jalan yang lebih jelas untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Sedangkan fokus ke kesempurnaan dan kualitas dulu, itu bakal ngebuat kita stuck di dalam fase planning, dan pada akhirnya produk jadinya juga nggak sebagus itu. Jadi aku encourage teman-teman untuk pikirkan apa hal-hal yang kira-kira teman-teman membutuhkan atau memikirkan bahwa teman-teman tuh butuh waktu yang sempurna, butuh alat-alat yang sempurna, ini yang sempurna, apa yang kira-kira bisa diabaikan kesempurnaan itu dan dikerjakan aja sehingga jadinya seburuk atau setidak ideal apapun. Itu dia kurang lebih teman-teman, intinya dari buku Someday is Today. Kalau misalnya aku udah selesai dan banyak pelajaran yang bisa aku bagiin lagi, aku akan bikin video lanjutannya. Tapi intinya dari judulnya kita udah tahu ya, Someday is Today. Apa yang kita bayang-bayangkan di masa depan, kapan-kapan, itu sebenarnya adalah hari ini. Jadi kita udah sampai di someday itu, sekarang tinggal dikerjakan aja. Terima kasih teman-teman, komen di bawah apa insight favoritmu dari video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.